Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Rizky Renaldi Pramasa sebagai dosen pengampu mata kuliah Green Economy and Trade, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi sumber daya alam dan lingkungan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nabil Hafiz Arianto, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Eka Widiawati sebagai pemateri, dan Ragil Septianti sebagai pemateri. Baik, langsung saja, marilah kita mulai presentasi kali ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akuntansi sumber daya alam dan lingkungan. Sebagai pertumbuhan produk nasional bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) menjadi ukuran keberhasilan suatu negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter dilaksanakan untuk memacu pertumbuhan PNB. Namun ada beberapa masalah terhadap pengukuran kesejahteraan sosial yang menggunakan GNP per kapita adalah sebagai berikut. 1. GNP hanya mengukur transaksi pusat. Yang kedua, dalam pengukuran GNP tidak membedakan jenis-jenis barang. Yang ketiga yaitu tidak membedakan pula antara biaya dan manfaatnya. Yang keempat yaitu tidak mempertimbangkan bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan. Dan yang kelima, penipisan lingkungan atau sumber daya alam tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Selanjutnya yaitu pasar dan ekologi. Menurut Ehrenberg et al. 2003, pasar dalam arti yang luas yaitu tempat penjumpaan antara pembeli dan penjual. Dalam pertukaran itu muncul harga atau barang dan jasa yang dipertukarkan. Sedangkan secara sederhana, ilmu ekologi diartikan sebagai ilmu mempelajari ekosistem. Ekologi sering disebut sebagai ilmu dasar lingkungan, meski harus diakui bahwa lingkungan ekologi jauh lebih sempit dibandingkan ilmu lingkungan. Selanjutnya yaitu upaya peningkatan pertumbuhan GNP dalam suatu sistem perekonomian yang ideal terjadi melalui pertumbuhan sukarela antara barang dan uang pada harga pasar. Didefinisikan sebagai struktur yang sempurna sehingga menghasilkan kualitas maksimum barang dan jasa yang segenap sumber daya yang tersedia dalam suatu sistem perekonomian. Pasar tersebut untuk barang dan jasa yang nyata untuk hampir semua sumber dan faktor produksi. Pasar yang berfungsi dengan baik akan melaksanakan kegiatan ekonomi seperti kegiatan rumah tangga untuk berbuat untuk rumah tangga atau manajer berbuat untuk usaha. Pengelolaan kesejahteraan dan sumber daya dengan sesama dapat menghindari limbah melalui pencemaran yang sesama, hemat, serta penggunaan sumber daya yang efisien. Akan tetapi penting untuk dicatat bahwa tidak seperti pada rumah tangga atau kegiatan usaha di mana hubungan keluarga dan pekerjaan adalah langsung interaktif dan dengan berbagai sandingan. Peserta pasar hanya berinteraksi melalui sistem harga dan sumber pendapatan pelakuan serta dengan harga yang diperintahkan oleh pasar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu biaya perlindungan. Untuk menjaga dan memulihkan lingkungan dan penciutan serta penurunan kualitas sumber daya alam harus diadakan biaya yang dapat dianggap sebagai biaya perlindungan. Berbagai kegiatan sering diambil untuk menjaga lingkungan dan kerusakan sebagai akibat aktivitas ekonomi dan sistem nasional account. Memperlakukan biaya-biaya ini sebagai generating income. Dimasukkannya biaya dampak negatif kegiatan produksi dan konsumsi ke dalam arus pendapatan yang didorong oleh aktivitas ekonomi kurang beralasan. Karena itu, kegiatan tersebut seharusnya tidak dihitung sebagai pengeluaran akhir, tetapi lebih baik dihitung sebagai pengeluaran antara intermediate expenditure. Secara konsepsional, pendekatan yang harus diambil adalah yang menjadikan sumber daya alam dan lingkungan seperti air, udara, tanah,
hutan, dan lain-lain sebagai konsumsi pada pengukuran pendapatan nasional dengan atau tanpa biaya proteksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjaga, meningkatkan, dan memulihkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan. Perbedaan antara biaya proteksi dan depresiasi modal sumber daya alam dan lingkungan direfleksikan pada Net Domestic Product atau NDP. Materi selanjutnya yaitu menghitung pencemaran dalam kerangka sistem akuntansi nasional. Akuntansi nasional dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan lingkungan, khususnya pencemaran. Terdapat 4 aspek pencemaran kerangka akuntansi nasional atau national account, yaitu yang pertama, keluaran pelaku pencemaran, yang kedua, kerusakan pencemaran, yang ketiga, biaya pengendalian pencemaran, dan yang keempat, manfaatnya atau benefit. Akuntansi nasional layak untuk digunakan untuk menghitung keluaran pelaku pencemaran, tetapi biaya informasinya terlalu umum untuk dimanfaatkan untuk penyusunan kebijaksanaan lingkungan. Walaupun secara konsepsional dan operasional, estimasi biaya-biaya kerusakan lingkungan dianggap sulit, adalah untuk mengidentifikasikan beberapa komponen utama biaya yang sudah masuk ke dalam akuntansi nasional tetapi belum ditampilkan terpisah. Biaya pengendalian pencemaran adalah bagian dari biaya perlindungan yang di berbagai negara telah dihitung dan dimasukkan ke dalam model ekonomi makro dan menampilkan dampak biaya pengendalian pencemaran pada harga, keluaran, dan ketenaga kerjaan. Dalam hal ini, akuntansi nasional merupakan alat berharga untuk penyusunan kebijakan lingkungan. Kasus analisis penerapan akuntansi lingkungan terhadap pengelolaan limbah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial. Studi kasus pada PT Kertas Leces Persero. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai lingkungan yang berkembang cukup pesat, maka timbullah tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, tidak terkecuali perusahaan yang dalam menjalankan bisnisnya memanfaatkan sumber daya alam dan memiliki risiko terhadap pencemaran lingkungan atau biasa dinamakan externalities. Besarnya dampak externalities ini terhadap kehidupan masyarakat yang menginginkan manfaat perusahaan menyebabkan timbulnya keinginan untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan secara tersistematis, sehingga dampak negatif dari externalities ini tidak menjadi semakin besar. Dari hal semacam ini kemudian mengilhami sebuah pemikiran untuk mengembangkan ilmu akuntansi yang bertujuan untuk mengontrol tanggung jawab perusahaan. Adanya tuntunan ini, maka akuntansi bukan hanya merangkum informasi data keuangan antara pihak perusahaan dengan pihak ketiga, namun juga mengatasi hubungan dengan lingkungan. Penelitian ini dirancang untuk membuat acuan pelaporan akuntansi lingkungan baku pada setiap golongan industri yang dalam aktivitasnya menggunakan sumber daya alam dan berpotensi menghasilkan limbah dengan menyesuaikan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena pada saat ini, pelaporan mengenai akuntansi lingkungan masih bersifat voluntari dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pencatatan akuntansi yang bersifat timbal balik sangat diperlukan, terutama yang berhubungan dengan lingkungan, karena dengan begitu, maka biaya-biaya yang tercatat bersifat lebih real. Dalam akuntansi konvensional, tidak mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu produk sebelum proses produksi, misalnya biaya desain produk. Biaya mungkin timbul dan mungkin tidak terjadi dalam suatu perusahaan dan dibebankan kontingen liabilities cost, misal biaya cadangan untuk kompensasi kecelakaan yang mungkin terjadi. Image dan relation cost adalah biaya yang dipengaruhi persepsi manajemen, pelanggan, tenaga kerja, publik, dan lembaga pemerintah tentang kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan dan bersifat subjektif. Contoh, pelaporan biaya lingkungan secara sukarela oleh perusahaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada salah satu BUMN yaitu PT Kertas Leces Persero, peneliti tidak menemukan akun-akun yang berhubungan dengan akuntansi lingkungan dalam laporan keuangan. Tapi pada kenyataannya, perusahaan mempunyai fasilitas yang memadai dalam pengelolaan lingkungan khususnya penanganan limbah. Laporan mengenai akuntansi lingkungan pada perusahaan disajikan
sangat minim sekali melalui laporan PKBL atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan kurang mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan. Baik, itulah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.